Pada saat yang sama, ratusan ribu mil jauhnya, di hutan pegunungan, Jilin berjalan menyusuri jalan setapak, tampak kotor dan berantakan. Pakaiannya yang indah kini compang camping, dan dia tampak seperti anak kecil yang memungut sampah. Sambil berjalan, dia menyeka air matanya dan berkata, jangan menangis, kita pasti akan menemukan Ye Chen. Akulah satu-satunya harapan adikku, akulah yang terbaik, sedikit penderitaan ini bukanlah apa-apa, hiks. Jangan menangis, Jilin, kau tidak boleh menangis. Meskipun tempat ini asing, aku adalah Jilin, yang tidak takut pada langit maupun bumi. Tapi, aku sangat lapar. Jilin memegang perutnya, setengah berjongkok di jalan setapak di gunung, matanya berkaca-kaca saat ia melihat sekeliling. Karena ia datang dari Gunung Kunlun dengan terburu-buru, ia tidak membawa banyak camilan atau makanan, dan ia tidak berani menghubungi siapapun saat ini. Ia hanya bisa mengambil beberapa genggam rumput dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk mengisi perutnya. Setelah beberapa saat, ia duduk lemah di tanah, bergumam pada dirinya sendiri, semua orang bilang benua bela diri roh adalah tempat yang didambakan semua orang. Tapi menurut saya, itu sama sekali tidak benar. Aku di sini tanpa makanan, tanpa pakaian bersih, dan aku bahkan tidak bisa mendapatkan air sampai si binatang buas itu selesai minum. Wah, Kak, Jilin sangat merindukanmu. Dia terduduk lemas di bawah pohon, matanya merah, bergumam pada dirinya sendiri, tingkat ke-9 alam sumber Dao. Terlalu lemah. Bahkan seekor binatang iblis biasa pun ada di alam kaisar. Aku tidak bisa mendapatkan makanan, aku tidak punya uang, aku tidak bisa melihat kota manapun, dan aku bahkan tidak bisa melihat banyak orang. Jilin menatap kosong ke langit, sambil berkata, apakah aku berada di arah yang benar? Akankah aku sampai ke tanah langit dan bumi? Apakah tingkat ke-9 alam sumber Dao benar-benar selemah itu? Sangat lemah sampai-sampai tidak ada makanan pun. Ye Chen, saudari, aku sangat merindukan kalian semua, aku merindukan hari-hari yang kita habiskan di Gunung Kunlun. Perlahan-lahan, Jilin, yang kelelahan karena kelaparan, pingsan di dekat pohon besar itu. Di benua bela diri roh, hampir tidak ada orang di bawah alam kaisar, apalagi binatang buas atau binatang abadi di bawah alam kaisar. Bagi Jilin, yang berada di tingkat ke-9 alam sumber Dao, binatang buas apapun yang dia temui bukanlah sesuatu yang bisa dia kalahkan, mereka semua bisa melahapnya. Mereka berlari selama beberapa hari berturut-turut, menghindari serangan dari binatang buas yang ganas berkali-kali. Namun, tidak ada apapun untuk dimakan, bahkan buah yang tumbuh di dekat rumput pun tidak ada, dia tidak bisa memakannya. Karena energi yang terkandung di dalamnya terlalu melimpah, tubuh fisiknya tidak mampu menyerapnya. Beberapa kali, dia hampir memakan begitu banyak buah hingga meledak. Karena itu, dia tidak berani makan buah lagi. Ketika lapar, dia akan makan rumput dan dedaunan. Ketika haus, dia akan menunggu sampai binatang buas besar selesai minum air dan aura sisa mereka belum hilang sebelum dia dengan cepat mendekat dan meminum beberapa teguk. Dia tidak bisa minum terlalu banyak, karena takut ketahuan oleh binatang buas lainnya. Tepat saat itu, seorang wanita berjubah merah berdiri di dahan pohon, memandang Jilin di bawah dengan rasa ingin tahu. Adikku yang malang, dari mana kau berasal? Mengapa kau sendirian? Wanita berjubah merah itu tidak dikelilingi api, sebaliknya, dia diselimuti aura energi jahat yang berputar-putar, seperti utusan hantu yang muncul dari dunia bawah. Jubah merah gelapnya sangat mencolok, memancarkan aura yang kuat dan mendominasi. Ia melompat ringan ke tanah, jari-jari rampingnya dengan lembut mengelus pipi Jilin sambil tersenyum tipis. Tidak buruk, fisik yang sempurna, tetapi dengan tingkat kultivasi yang begitu rendah, kau pasti berasal dari dunia seni bela diri tingkat rendah. Untuk maju ke tingkat ke-9 alam sumber Dao di usia muda di dunia seni bela diri tingkat rendah sungguh mengesankan. Tidak mungkin ada seorang pun di alam asal Dao di benua bela diri roh. Oleh karena itu, gadis ini jelas berasal dari dunia bela diri tingkat rendah. Wanita berjubah merah itu tersenyum tipis, memancarkan pesona yang memikat. Dia dengan saksama mengamati tubuh Jilin, sesekali bergumam pada dirinya sendiri. Anak kecil ini mungkin ditakdirkan untuk menjadi orang besar, bakatnya sungguh luar biasa. Dia berpikir sejenak, mengamati sekelilingnya, dan berkata, susunan teleportasi spasial terdekat adalah yang menuju ke kota roh Kunlun Void di dunia seni bela diri tingkat rendah. Gadis ini pasti berasal dari Gunung Kunlun. 2 tahun lalu, pertempuran besar meletus di sekitar susunan teleportasi luar angkasa. Setidaknya puluhan kultivator alam kekacauan primordial tewas dalam pertempuran itu, bahkan udara di sana pun masih menyimpan sisa-sisa hukum spasial. Sebagai seorang ahli yang handal di alam kekacauan primordial, dia datang untuk menyelidiki situasi tersebut. Namun, ketika dia tiba di susunan teleportasi spasial, Ye Luo'er telah dibawa pergi oleh kepala keluarga Ling Hu. Jadi dia mencari di daerah sekitarnya dan secara tidak sengaja menemukan Jilin. Ah!
Kamu, siapakah kau? Jilin tersadar kembali, menatap wanita berbaju merah itu dengan ketakutan, dan berkata, saudari, aku tidak punya harta, dan aku tidak punya apapun untuk diberikan kepadamu. Tolong jangan bunuh aku, ya. Jangan bunuh aku. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Wanita berbaju merah itu tersenyum menggoda dan bertanya, siapa namamu, adik kecil? Dari mana asalmu? Apa yang membawamu kemari? Jilin menatap wanita berjubah merah itu, ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia mungkin satu-satunya orang yang bisa membantunya. Meskipun dia tidak akan kelaparan dan bisa secara otomatis menyerap energi spiritual dari langit dan bumi untuk memastikan fungsi dasarnya, menemukan Ye Chen setidaknya akan memakan waktu yang lama. Baiklah kalau begitu, mari kita bertaruh dia orang baik. Saudari, namaku Jilin. Aku dari Kunlun Void, dan aku di sini untuk mencari adik dan temanku. Kata Jilin dengan tenang. Nama temanku adalah Ye Chen, dan sepertiku, dia juga dari Kunlun Void. Saat ini dia berada di tanah Qiankun, bersama keluarga Beigong. Jika kau membawaku ke sana, aku akan menyuruhnya memberimu artefak ajaib, oke? Dalam benaknya, artefak abadi adalah senjata paling ampuh. Selain itu, aku harus memberitahu Ye Chen bahwa saudari Luoer telah ditangkap. Ye Chen pasti akan memberimu artefak surgawi. Dunia seni bela diri tingkat rendah. Ye Chen, belum pernah dengar namanya, dia mungkin tidak berada di alam kekacauan primordial. Tidak mungkin, seorang anak dari dunia bela diri tingkat rendah bisa berada di alam kekacauan primordial. Wanita berjubah merah itu menatap Jilin dengan tatapan main-main, mengamatinya dari atas ke bawah, dan bergumam pada dirinya sendiri, jadi, kau, si jenius kecil dengan fisik sempurna ini, tidak punya pendukung yang kuat. Kakak perempuan, lagi sibuk apa? Sebelum dia selesai berbicara, Jilin merasakan tekanan menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya sulit bernapas. Rasanya sangat tidak nyaman. Wanita berbaju merah itu memperlihatkan senyum jahat, meraih Jilin, dan mencibir, adik kecil, namaku Hun Ying, dari klan Hun. Aku paling menyukai para jenius kecil sepertimu, terutama para jenius kecil tanpa dukungan apapun. Dia meraih Jilin, hukum spasial mengikatnya, membuatnya semudah membawa keranjang buah. Dengan tangan satunya, dia membentuk segel tangan, memanggil seekor tunggangan. Dia melompat ke atasnya, melemparkan Jilin ke dalam sangkar, dan tersenyum tipis. Kali ini, kita hampir mendapatkan cukup orang. Menemukan seorang gadis yang jenius sekaligus masih bayi, tidak lebih dari 12 tahun, sungguh sulit. Ayo kita keluar dan menyelidiki. Mereka bahkan berhasil menangkap satu. Bagaimana dengan para pendukung mereka? Seorang praktisi bela diri dari dunia bela diri tingkat rendah bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Begitu selesai berbicara, Hun Ying tersenyum puas dan secara pribadi mengendalikan tunggangannya untuk menempuh perjalanan melewati ribuan gunung dan sungai menuju daerah terpencil di wilayah barat. Melihat ke bawah, daerah itu dipenuhi tanah hangus, dan beberapa gunung bahkan terbuat dari besi dan baja murni. Itu bukanlah tempat yang layak untuk ditinggali manusia. Namun tempat ini dipenuhi dengan bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Pria, wanita, dan anak-anak, semuanya mengenakan jubah panjang, tinggal di sini. Bahkan ada banyak ahli di alam kekacauan primordial yang terbang di udara untuk menjaga keempat penjuru, serta para ahli di alam harmoni dan bahkan mereka yang berada di alam penciptaan. Dan ada nama yang menakutkan di sini, klan jiwa. Klan jiwa, ras yang sangat mengancam di benua Lingwu. Para pendekar manusia di sini berbeda dengan yang ada di tempat lain, mereka tidak mengembangkan kekuatan garis keturunan atau energi spiritual, tetapi hanya kekuatan jiwa dan kekuatan Dao Agung. Kekuatan jiwa ilahi mereka, begitu dilepaskan, dapat langsung melenyapkan jiwa ilahi lawan yang setara. Dengan demikian, sebelum pertempuran benar-benar dimulai, lawan sudah binasa. Mereka adalah klan yang terkenal di seluruh benua bela diri roh, dengan seorang ahli alam penciptaan di jajaran mereka, dan bahkan para ahli alam celah bintang pun tidak berani menyinggung mereka begitu saja. Keluarga Beigong dan keluarga Huangpu sama-sama memiliki hubungan baik dengan mereka. Namun, bahkan dalam transaksi dan pertemuan bisnis, keluarga-keluarga menengah ini takut pada mereka. Ceri jiwa, mengapa kamu membawa seorang gadis bersamamu kali ini? Seorang seniman bela diri muda bertanya, wajahnya dihiasi dengan totem perak yang menyeramkan, hanya dengan melihatnya saja sudah cukup membuat bulu kuduk merinding. Dia juga seorang ahli yang handal di alam kekacauan primordial, baru berusia 30 tahun, tetapi merupakan anggota klan jiwa yang muda dan kuat, bernama Pedang Jiwa. Itu bukan urusanmu. Setelah upacara peringatan ini berakhir, Anda tidak lagi berhak untuk melihat saya. Hun Ying dengan santai melemparkan sangkar itu ke arah tetua, sambil berkata, gadis ini memiliki bakat dan fisik yang luar biasa, berasal dari dunia bela diri tingkat rendah, dan tidak memiliki pendukung atau latar belakang yang kuat. Dia cocok untuk upacara pengorbanan.
Tubuh tanpa kebocoran. Lumayan, berarti tepat 10. Tetua berjubah putih itu mengamati Jilin dengan saksama, mengangguk sedikit, dan berkata, 10 gadis yang dibutuhkan untuk upacara ini telah terkumpul begitu cepat. Kapan upacara pengorbanan akan dimulai? Tanya Sol Cherry dengan tenang. Sesuai aturan, aku akan menyediakan seorang perawan yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Tetua berjubah putih itu menjawab, 12 hari kemudian. Mendengar itu, Hun Ying tersenyum. 12 hari. Jika aku bisa mendapatkan tempat, aku bisa naik dari tingkat keempat alam kekacauan primordial ke tingkat kelima, atau bahkan tingkat keenam. Jika seseorang sangat beruntung dan menyerap sisa roh dari tokoh yang kuat, menjadi ahli alam kekacauan primordial tingkat lanjut secara langsung bukanlah hal yang mustahil. Hun Ying melantunkan mantra, matanya dipenuhi antisipasi akan upacara peringatan 12 hari kemudian. Dia perlahan menatap pedang jiwa di sampingnya, ekspresi jijik muncul di bibirnya. Dia mendengus pelan. Pria dengan kultivasi serendah ini baru berada di tingkat ketiga alam kekacauan primordial pada usia 30 tahun, dan dia masih ingin mengejarku. Tunggu sampai setelah upacara peringatan. Begitu aku mencapai tahap akhir alam kekacauan primordial, aku akan memasuki lingkaran dalam, dan kau tidak akan pernah berhak melihatku lagi di kehidupan ini. Mendengus. Akan ada cukup banyak orang yang menghadiri upacara peringatan tersebut. Ada cukup banyak orang yang menggantungkan harapan mereka pada terobosan dalam ritual ini. Setiap 100 tahun, banyak orang memiliki ide ini, tetapi dalam 1000 tahun terakhir, hanya 2 atau 3 orang yang berhasil. Soul Blade juga merasakan nada dan sikap Soul Cherry, dan ekspresinya menjadi agak tidak ramah. Tetua berjubah putih itu mendongak ke arah mereka dan berkata dengan lembut, Sakura jiwa, kau berhak mendapatkan satu tempat. Adapun pedang jiwa, kita tidak menangkap orang yang tepat. Serahkan misi ini dan pergi. Tetua, mungkin aku juga bisa mendapatkan gadis yang cocok. Mengapa klan jiwa menerima peserta paling sedikit dalam upacara pengorbanan kita? Ini tidak adil. Sebelum dia selesai berbicara, seberkas cahaya terang melesat melewatinya. Tetua berjubah putih itu bergerak, langsung menyela ucapan Soul Blade. Dia memadatkan pedang waktu berwarna merah darah, seketika membelah Soul Blade menjadi beberapa bagian dan melemparkannya terbang. Kemudian dia melanjutkan mengukir formasi pada senjata itu. Dengan kultivasinya yang berada di tahap awal alam integrasi Dao, menghadapi seorang murid di tahap awal alam kekacauan primordial akan sangat mudah. Namun, serangan itu sangat kejam. Jika Soul Blade tidak menerima harta karun untuk menyembuhkannya setelah cedera parah seperti itu, dibutuhkan setidaknya 2 atau 300 tahun untuk pulih sendiri. Hanya dengan satu serangan, jalan Soul Blade menuju kejeniusan terputus. Sungguh kejam. Kepada murid-muridnya sendiri, mereka semua sangat kejam. Seperti yang diharapkan dari klan jiwa, yang menanamkan rasa takut di hati semua orang. Tetua, apakah orang-orang yang berpartisipasi dalam upacara ini sama seperti sebelumnya? Klan jiwaku, masih 12 orang. Soul Cherry juga agak enggan. Klannya mengadakan upacara pengorbanan, menggunakan tubuh, garis keturunan, dan esensi dari 10 gadis jenius sebagai harga yang harus dibayar, untuk mengejar pikiran-pikiran yang masih tersisa dari beberapa makhluk kuat yang telah jatuh tetapi belum sepenuhnya mati. Mengapa upacara ini? Klan jiwa saya memiliki peserta paling sedikit, sementara faksi lain mampu mengirimkan orang, bahkan beberapa di antaranya memiliki lebih dari 100 peserta secara total, yang semuanya memiliki kesempatan untuk menyentuh sisa-sisa peninggalan tersebut. Jika Anda beruntung, Anda dapat menangkap pikiran-pikiran yang masih mengganggu itu, melahapnya, dan meningkatkan kekuatan Anda secara signifikan. Lagi pula, individu-individu kuat yang masih menyimpan dendam setelah kejatuhan mereka umumnya memiliki kultivasi alam integrasi Dao, dan sebagian besar bahkan berada di alam penciptaan. 1000 tahun yang lalu, bahkan ada dendam yang tersisa dari seorang ahli alam apertur bintang yang dimangsa oleh seorang jenius dari klan naga ilahi, menyebabkan jenius itu maju dari tingkat kelima alam kekacauan primordial ke puncak tingkat ke-9 alam integrasi Dao dalam semalam. Begitu besar kekuatan yang terkandung dalam penyesalan. Mengapa hanya sedikit anggota klan jiwa saya yang dapat berpartisipasi? Kau seharusnya tidak tahu ini. Kau tidak perlu tahu. Tetua berjubah putih itu mendongak ke arah Hun Ying, menghela napas. Baiklah, mengingat kau telah menangkap seorang gadis kecil, aku akan memberitahumu sedikit. Upacara pengorbanan ini, meskipun dipimpin oleh faksiku. Namun, material, batu ilahi spasial, batu ilahi waktu, dan bahkan batu ilahi kehidupan disediakan oleh kekuatan seperti keluarga Beigong, Istana Kekaisaran Seribu Pedang, dan Istana Abadi yang tak terkalahkan. Tentu saja, orang-orang mereka akan berpartisipasi. Hanya karena fisik dan bakat unik klan jiwaku lah aku mampu mengendalikan dan mengaktifkan formasi agung ini. Tapi individu-individu kuat lainnya tidak bisa.
Mata muram tetua berjubah putih itu beralih ke Hun Ying, lalu suaranya berubah dingin saat dia berkata, "Baiklah, aku sudah memberitahumu semua yang ingin kau ketahui. Pergi sana." Dia melambaikan tangannya dan membuat Hun Ying terlempar ribuan meter jauhnya. Dia tidak menahan diri, tetapi dia menahan kekuatannya agar tidak melukai esensi Hun Ying. Jika tidak, satu pukulan telapak tangan saja sudah cukup untuk membunuh Hun Ying. Gadis kecil ini tampak begitu tampan, padahal dia berasal dari negeri semut. Tetua berjubah putih itu mendekati Jilin, senyum tipis teruk di bibirnya, dan berkata dengan nada aneh, "Tempat seperti itu sungguh menyenangkan. Orang-orang dari negeri semut itu bisa dibunuh dan diperlakukan seenaknya tanpa masalah. Penduduk benua bela diri roh. Mereka sulit ditangkap." Dia tahu bahwa gadis-gadis berbakat yang dibutuhkan untuk upacara pengorbanan klan jiwa, jika diberi cukup waktu dan sumber daya, semuanya akan menjadi ahli alam integrasi Dao, dan bahkan mungkin maju ke alam penciptaan. Mereka semua adalah orang-orang dengan potensi besar. Di benua bela diri roh, sebagian besar gadis dengan bakat seperti itu adalah keturunan dari keluarga yang kuat. Mereka tidak dapat ditangkap atau dibunuh, jika tidak akan menimbulkan masalah. Jadi lebih baik berasal dari dunia bela diri tingkat rendah. Sekalipun tokoh-tokoh berpengaruh mengetahui bahwa kita telah menangkap orang-orang dari dunia bela diri tingkat rendah. Apa yang bisa kita lakukan? Hosh gelombang-gelombang. Wow gelombang-gelombang. Tetua berjubah putih itu memancarkan cahaya biru, melepaskan Jilin dari segelnya, dan tersenyum tipis, "Gadis kecil, kau telah menderita beberapa hari terakhir ini. 12 hari, hari terakhir mungkin akan sedikit menyakitkan, seperti 1000 semut yang menggerogoti hatimu. Entah kau mampu menanggungnya atau tidak, kau harus melakukannya. Waktu habis, kau akan segera mati, tapi jangan khawatir, upacaranya tidak akan berlangsung lama, hanya setengah jam. Kamu akan bebas, dan kamu akan ditemani oleh 9 orang. Kamu tidak akan merasa kesepian selama beberapa hari ke depan." Dia menceritakan semua ini dengan tenang, tanpa menunjukkan rasa peduli sama sekali. Jilin tersadar kembali dan melihat sekeliling lingkungan yang asing itu dengan rasa takut. Dia menyesalinya. "Aku sangat menyesalinya. Seharusnya aku tidak datang ke benua bela diri roh untuk mencari adikku. Wah, aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Saudari, Ye Chen." Jilin tidak ingin mati. "Saudari Luoer, apa kabar?" Jilin mencengkeram 2 pipa besi dengan kedua tangannya, tubuh kecilnya berdiri dengan menyedihkan di dalam sangkar, air mata mengalir di wajahnya. Dia berulang kali memukul sangkar besi yang terbuat dari baja khusus itu, sambil berteriak, "Mengapa? Mengapa? Aku tidak pernah menyinggung perasaanmu, mengapa kau membunuhku? Kenapa? Aku tidak pernah mengatakan hal buruk tentangmu, tidak pernah mengumpat padamu, dan tidak pernah memukulmu. Kenapa kau begitu kejam?" Jilin berteriak histeris, "Lepaskan aku, atau kau tidak akan bisa menyelesaikan ritual itu. Aku akan menghancurkan diriku sendiri sekarang juga." Dia secara bertahap mengerahkan energi vitalnya sendiri, terus-menerus menopang tubuhnya, dan tubuh kecilnya perlahan-lahan membengkak. Wow gelombang-gelombang. Seberkas cahaya merah melintas. Tubuh Jilin kembali normal, dan dia menatap tetua berjubah putih itu dengan ekspresi kosong dan tak berdaya. "Mengapa? Mengapa? Aku tidak melakukan apapun, mengapa harus membunuhku? Kakak, Ye Chen, kakak Luoer, bisakah kau datang dan menyelamatkanku? Entah kamu melakukannya atau tidak, kalian semua akan mati. Jika kalian menginginkan jawaban, itu takdir kalian." Tetua berjubah putih itu menyeringai jahat, cahaya biru berkilat di tangannya, dan seragam penjara putih khusus dipakaikan ke tubuh Jilin. Dia dengan santai mengangkat sangkar itu seolah-olah itu mainan, dengan mudah mengangkat sangkar yang beratnya puluhan ribu pon dan berisi hukum spasial, lalu berjalan dengan angkuh ke dalam penjara bawah tanah. Dia berhasil melewati berbagai lapis penjaga dan pos pemeriksaan. Di antara mereka, tak seorang pun penjaga yang berani tidak menghormatinya, kemanapun dia pergi, para penjaga selalu menundukkan kepala dan tak berani menatap matanya. Tak lama kemudian, tetua berjubah putih itu berjalan berkeliling dan berhenti, tiba di sel terdalam. Sel besar ini berukuran beberapa ratus meter persegi dan sangat luas. Di tengahnya terdapat 9 sangkar, dan di tengahnya duduk 9 gadis yang juga mengenakan seragam penjara putih. 9 gadis duduk di dalam kandang dengan mata kosong, memeluk lutut mereka, seolah-olah mereka telah kehilangan akal sehat. Mereka menyaksikan tetua berjubah putih itu masuk sambil menggendong Jilin yang menangis, tanpa bergerak dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Sepertinya mereka sudah menerima semua ini. Hidup akan berakhir dalam 12 hari. Sekarang, tak perlu lagi emosi atau kata-kata, karena semuanya akan menjadi tidak berarti dalam 12 hari lagi. Yang ke-10. Sempurna. Tetua berjubah putih itu tersenyum dan dengan gembira menggantung sangkar itu pada rantai besi yang dibuat khusus.
Melihat Jilin masih menangis di dalam sangkar, dia dengan santai menamparkan wajah Jilin, membuat pipi Jilin memerah. Gadis kecil, akan ku beritahu, jika kau berani membuat masalah lagi, tetua ini tidak akan membunuhmu, tetapi dia akan membiarkanmu merasakan apa arti keputusasaan yang sesungguhnya. Tatapan dingin tetua berjubah putih itu seperti tatapan serigala penyendiri di tengah salju, tanpa ampun dan tajam. Lihatlah ke-9 orang itu. Awalnya mereka tampak gelisah, tingkat kultivasi mereka mungkin tidak setinggi kalian, tetapi mereka terus menangis dan membuat keributan. Tapi apa akibatnya? Lihat saja mereka sekarang. Adapun konsekuensinya, kamu bisa menebak sendiri. Itu akan menjadi mimpi burukmu. Kata-kata itu sangat mengejutkan Jilin sehingga dia gemetar dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Melihat ini, lelaki tua berjubah putih itu memperlihatkan senyum kejam. Nah, begitulah seharusnya. Aku tidak terbiasa disebut orang mesum, dan aku tidak akan membiarkan orang lain menyiksa seorang gadis muda. Bersikaplah bijaksana, dan mungkin kau bisa makan dan minum dengan baik selama 12 hari terakhir ini sebelum kau pergi. Jika kau berani mengeluarkan suara. Begitu selesai berbicara, tetua berjubah putih itu menghancurkan artefak abadi primordial di tangannya. Pecahan-pecahan itu mengenai pipi Jilin, meninggalkan banyak luka. Kemudian, matanya berubah kejam saat dia berkata, jangan salahkan aku jika aku bersikap tanpa ampun nanti. Jilin berhenti menangis, tetapi terus terisak. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun sampai tetua berjubah putih itu pergi. Malam tiba dengan cepat. Jilin meringkuk di tepi kandang, sesekali melirik 9 kandang yang tergantung di sebelah kirinya. Ke-9 gadis itu tetap diam, seperti patung, meringkuk di dalam kandang mereka, sesekali mengeluarkan suara gemetar dan isak tangis. Sulit membayangkan perlakuan seperti apa yang telah diderita gadis-gadis ini sebelumnya. Sampai-sampai dia menjadi agak mengigau. Jilin meringkuk, sedikit lebih terjaga, dan bergumam pada dirinya sendiri, Ye Chen, di mana kau? Saudari Luoer dalam bahaya. Aku ingin datang dan memberitahumu, tapi aku tidak bisa. Ye Chen, di mana kau? Kakak, kau di mana? Jilin sangat merindukanmu. Aku sangat merindukan kalian semua. Aku sangat merindukan camilan Cina. Aku juga merindukan Patriark Han Yun dan Ye Lingtian. Saat kau tidak ada di sini, Ye Chen, mereka melindungiku. Kakak He Yao, kakak King Xuan, kakak Huang Santian, mereka semua sangat baik padaku dan telah memberiku banyak camilan, tetapi aku tidak bisa memakannya sekarang. Aku sangat ingin kembali ke Gunung Kunlun. Aku sangat ingin kembali dan menemui mereka. Aku sangat ingin mereka bermain denganku. Ye Chen, sejak kau pertama kali pergi ke benua bela diri roh, klan roh darah selalu ada di sini. Banyak saudara, paman, dan tetua sibuk memperbaiki rantai dan mengabaikan saya. Saudara Huang Santian dan yang lainnya sibuk dengan berbagai hal. Di istana yang besar ini, saya satu-satunya yang tidak punya pekerjaan. Jadi saya ingin datang dan mencari Anda. Saya pergi ke kota di luar Lincheng, tetapi saya tidak bisa masuk ke Lincheng. Aku sudah menunggu. Akhirnya aku bertemu dengan saudari Luoer. Aku akhirnya bisa memasuki kota roh dan datang ke benua bela diri roh. Ye Chen, kupikir aku bisa menemukanmu seperti dulu, di Kunlun Void, di kota 1000 absolut, tapi benua bela diri roh benar-benar terlalu berbahaya. Saat Jilin berbicara, dia menyeka air matanya, menahan isak tangis beberapa kali, tinggal 12 hari lagi, aku mungkin akan mati. Ye Chen, maukah kau datang menyelamatkanku sebelum itu? Klan roh darah telah turun, Ye Chen, kau telah kembali. Akankah kau datang menyelamatkanku kali ini? 12 hari, dia menatap tangan kecilnya, mengangkat jari-jarinya, dan berkata, 12 hari, aku akan menunggumu setiap hari. Kamu Chen. Sembari mereka berbincang, Jilin pun tertidur. Angin dingin bertiup masuk melalui jendela di tengah malam, dan bahkan lolongan serigala yang menakutkan pun membangunkan Jilin. Dia hanya bisa menghitung detik demi detik, berharap Ye Chen akan bergegas masuk dan menyelamatkannya di saat berikutnya. Ke-9 gadis di sampingnya menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi mata mereka mengungkapkan kesedihan. Bab 1378 apakah itu mungkin? Bab 1378 apakah itu mungkin? Mereka telah melakukan ini berkali-kali sebelumnya, menggunakan liontin giok komunikasi, origami burung bangau jiwa, dan bahkan memotong roh primordial mereka dan memanggil roh lain dengan jiwa ilahi mereka, tetapi apa yang menanti mereka selanjutnya adalah siksaan tanpa akhir. Sekalipun Ye Chen, yang disebut-sebut oleh Jilin, datang untuk menyelamatkan mereka, lalu apa? Sekuat apapun Ye Chen, apakah dia berani menyinggung klan jiwa? Sama sekali tidak mungkin. Sekarang, di lokasi kuil Buddha esoterik Buddha Emas, Chen Ben, He Xuan, Lin Xuan, Biksu Nianxin, dan beberapa lainnya berhasil menembus ke alam baru, dan puluhan jalur Raja Ilahi muncul entah dari mana.
He Xuan dan Lin Xuan dari Sekte Zilin telah berada di puncak tingkat ke-9 alam ilahi selama 5 tahun. Mereka berdua menggunakan artefak Raja Ilahi tingkat 6 untuk menembus alam dan langsung mencapai tingkat ke-4 alam Raja Ilahi, meningkatkan kekuatan tempur mereka lebih dari 10 kali lipat. Setelah menembus tingkat kultivasi mereka, kedua anggota terkemuka Sekte Hutan Ungu ini dengan paksa menerobos perisai cahaya emas paviliun penjaga surgawi dan masuk untuk memulai ujian mereka, bersiap untuk menyerbu dan membunuh Ye Xitian. Mereka tidak tahu di level mana Ye Xitian berada, tetapi mereka tahu bahwa selama mereka berhasil, mereka bisa membunuh Ye Xitian sebelum dia sepenuhnya menembus ke level berikutnya. Wus! Pada saat yang sama, puluhan jenius di alam Raja Dewa bergegas masuk ke paviliun penjaga surgawi. Bukan para jenius seperti Chen Ben, melainkan beberapa murid biasa yang memiliki artefak setengah dewa, atau bahkan artefak ilahi tingkat pertama atau kedua. Mereka sebelumnya telah menemukan bahwa He Xuan, Lin Xuan, dan yang lainnya semuanya telah mencapai terobosan. Mereka sudah tidak peduli lagi, mungkin He Xuan dan Lin Xuan yang membunuh Ye Xitian. Bagaimana jika kita berbalik dan membunuh mereka? Lagi pula, kita bukan dari sekte yang sama, jadi kita memang musuh sejak awal. Baru saja, karena Ye Xitian menerobos masuk ke paviliun penjaga surgawi, semua orang sejenak bergabung untuk mencari artefak Raja Ilahi yang belum ditemukan di luar, berharap menemukan beberapa kesempatan untuk menerobos. Tetapi sekarang semua kesempatan telah hilang, dan mereka yang tidak berhasil merebut artefak Raja Ilahi hanya menggunakan artefak Raja Ilahi tingkat rendah mereka sendiri untuk menerobos. Banyak dari para jenius ini hanya memiliki satu artefak ilahi, dan tingkatannya pun tidak tinggi. Untungnya, setelah berhasil menembus batas, sebagian besar dari mereka hanya berada di tingkat pertama alam Raja Dewa, atau paling tinggi tingkat kedua, jauh lebih lemah daripada He Xuan dan Lin Xuan. Bang bang bang, dor, tidak peduli berapa banyak orang yang memasuki menara kastil. Mereka semua akan dipisahkan, dengan setiap orang ditempatkan di sebuah ruangan, dan mereka harus berurusan dengan boneka perang atau Buddha yang sesuai. Meskipun begitu, boneka perang alam ilahi tetap tidak mampu menandingi para jenius yang telah melangkah ke alam Raja Dewa. 4 level pertama masih memiliki kemampuan untuk memisahkan dan mengelilingi orang lain, tetapi pada level kelima, kemampuan untuk memisahkan orang lain dari terobosan tersebut hilang. Kultivator kuat tingkat 2 alam Raja Ilahi yang menjaga tingkat 5 telah berubah dari pikiran jahat para biksu saat itu, tetapi dia tetap tidak mampu menghentikan He Xuan dan Lin Xuan. Keduanya bertarung hingga tingkat 7, di mana mereka untuk sementara dihalangi oleh 3 kultivator kuat tingkat 3 alam Raja Ilahi. Namun, puluhan jenius yang datang kemudian, tanpa bertemu dengan penjaga tingkat ke-5, ke-6, dan ke-7, berhasil mencapai tingkat ke-8. Beberapa membantu Lin Xuan melawan boneka penjaga tingkat ke-8, sementara yang lain diam-diam menyerang Lin Xuan dan He Xuan. Boneka-boneka perang ini, awalnya, benda ini digunakan untuk menyiksa para biksu dari aliran esoterik Buddha emas. Namun, ketika tetua kelima keluarga Beigong menghancurkan sekte tersebut kala itu, tetua kelima tidak menyentuh boneka-boneka perang ini, sehingga boneka-boneka tersebut tetap terpelihara hingga sekarang. Terutama boneka-boneka pertempuran di lantai 5 dan seterusnya, yang hampir tidak pernah bergerak sebelumnya, sehingga energi batu abadi inti mereka belum banyak terkuras dan mereka masih dalam kondisi prima. Jika Ye Chen tidak memiliki token itu, dia tidak akan bisa mencapai lantai 10, dia akan kelelahan atau terbunuh. Bang bang bang, dor, di dalam menara kastil, pertempuran sengit sedang berkecamuk. Di luar puncak gunung, jalan suci raja yang damai perlahan turun dan meresap ke dalam tubuh Biksu Nianxin. Setelah menstabilkan ranahnya, Biksu Nianxin benar-benar berhasil menembus ke tingkat kelima alam Raja Ilahi. Dia memperoleh artefak Raja Ilahi tingkat 7, sebuah tongkat Zen, dan dengan pengalaman yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun, terobosannya lebih tinggi daripada Lin Xuan dan He Xuan. Pada saat ini, kekuatan tempurnya meningkat pesat. Itu saja, kita harus pergi membunuh Ye Xitian. Orang-orang ini telah bertarung selama 3 jam dan mereka baru mencapai lantai 10. Biksu Nianxin melirik ke bawah dan melihat ada sekitar 20 murid Buddha jenius yang telah mencapai alam Raja Dewa. Dia memutuskan untuk memimpin para murid jenius ini langsung ke paviliun penjaga surgawi, memberikan dorongan kekuatan tambahan kepada kerumunan yang mencoba melewati ujian. Awalnya, terdapat lebih dari 200 murid Buddha, di antaranya sekitar 60 atau 70 orang berada di puncak tingkat ke-9 alam ilahi. Sebagian dari mereka memilih untuk menerobos, sementara yang lain tidak, dan terus mencari peluang di pinggiran. Tidak semua orang akan menerobos, lagi pula, sebagian besar murid Buddha yang menerobos sekarang berada di tingkat pertama atau kedua alam Raja Ilahi. Selain Biksu Nianxin, hampir tidak ada ahli di tingkat ketiga. Tidak lebih dari itu, tidak ada artefak ilahi tingkat menengah hingga tinggi. Kita kekurangan fondasi yang diperlukan, tetapi waktu semakin singkat, jadi kita tidak punya pilihan selain menerobosnya. Jika tidak,
Mereka tidak akan punya kesempatan untuk membunuh Ye Xitian dan merebut harta karun, mereka bahkan mungkin dibunuh oleh murid-murid dari sekte lain yang telah menembus ke alam Raja Dewa. Di Menara Kastil, lebih dari 50 jenius di alam Raja Dewa menyerang penjaga gerbang bersama-sama. Awalnya, ada lebih dari 70 Raja Dewa yang masuk, tetapi karena perselisihan internal dan pembunuhan yang dilakukan oleh para penjaga gerbang, 20 Raja Dewa gugur. Kerajaan Raja Dewa, kematian satu orang saja di dunia luar dapat menyebabkan kekacauan. Meskipun para kultivator alam Raja Dewa yang gugur di sini adalah murid dari berbagai sekte yang baru saja mencapai terobosan, mereka semua akan menjadi kekuatan tempur utama sekte mereka masing-masing di masa depan. Jika tokoh-tokoh berpengaruh dari berbagai sekte di luar sana mengetahui hal ini, saya bertanya-tanya apa yang akan mereka pikirkan. Teruslah membunuh. Ye Xitian tidak ada di lantai 10. Berlumuran darah, He Xuan menatap boneka perang di tingkat ke-6 alam Raja Dewa yang baru saja mereka bunuh, mengumpat tanpa henti, dia masih di atas sana. Sialan, bagaimana dia bisa sampai di sana? Tingkat ke-10 dijaga oleh boneka perang di tingkat ke-6 alam Raja Dewa. Bagaimana Ye Xitian bisa secepat itu? Chen Ben tak kuasa menahan diri untuk berseru. Wang Dao dan Li Hong langsung naik ke tingkat ke-11, bergabung dengan beberapa jenius yang telah mencapai tahap menengah alam Raja Dewa untuk melawan Buddha Emas yang menjaga tingkat ke-7 alam Raja Dewa. Patung Buddha Emas ini dibentuk dari kekuatan pikiran makhluk hidup yang tersisa dalam tradisi Buddhisme esoterik Buddha Emas. Makhluk abadi. Meskipun begitu, mereka tetap dengan cepat dikalahkan oleh kerumunan. Biksu Nianxin dan yang lainnya bergegas ke tingkat berikutnya, dan semakin terkejut mendapati bahwa Ye Xitian tidak berada di 12 tingkat pertama. Sungguh mencengangkan. Selain itu, semua hadiah yang seharusnya Anda terima dari level sebelumnya, artefak ilahi. Semuanya sudah habis. Berdasarkan pemahaman semua orang, level di atas level kelima semuanya dapat diselesaikan dengan kerja sama semua orang. Oleh karena itu, setidaknya ada 18 artefak ilahi dalam satu level. Namun, dari level kelima hingga ke-12, total 8 level, tidak satu pun artefak ilahi yang terlihat. Mau pergi kemana? Ini jelas berada di tangan Ye Xitian. Sialan kamu Xitian, mengapa dia lulus level itu begitu cepat? Pertanyaannya adalah, mengapa masih ada penjaga yang tersisa setelah dia menyelesaikan level tersebut? Di tingkat mana Ye Xitian mengasingkan diri? Pertanyaan yang diajukan oleh Chen Ben menggema di hampir setiap individu berpengaruh. Ya, artefak suci untuk setiap level telah hilang. Namun para penjaga masih ada di sana. Bagaimana mungkin seseorang di tingkat ke-9 alam kaisar bisa begitu cepat, bahkan melampaui kecepatan terobosan 40 atau 50 dari kita di alam Raja Dewa? Itu tidak mungkin. Itu sama sekali tidak mungkin. Tapi itu jelas terlihat.